tema saat ini, literasi keamanan digital. Ini tadi ya, biodata sedikit. Bapak Ibu mungkin bisa add atau follow IG saya, FB saya, atau YouTube. Karena sekarang bayangkan follower dari IG medsos kita itu bisa jadi aset digital. 1 juta follower IG itu harganya bisa lebih dari 1 hektar sawah. Bayangkan Bapak Ibu ya, kalau kita punya follower jutaan. Materi-materi tentang keamanan sudah saya buat. Memang di kampus saya fokus ke mata kuliah keamanan komputer, ada di website ini, alihafiz.com. Kalau di Siger Teknologi, ini organisasi untuk jasa pembuatan perangkat lunak dan perangkat keras. Ini sudah tadi ya. Oke, Bapak Ibu, literasi keamanan digital. Apa sih literasi keamanan digital? Apa motivasi Bapak Ibu ikut webinar ini? Ingin tahu tentang literasi keamanan digital, ingin dapat sertifikat atau lain sebagainya, tentu kita punya motivasi masing-masing. Nah, sebelum memahami apa itu literasi keamanan digital, Bapak Ibu, ada yang bisa bantu saya, bagaimana sih masukin gajah ini ke dalam kulkas? Sedangkan besarnya gajah hampir sama dengan besarnya kulkas. Kulkas ini pintu 2 juga, yang atas kecil, yang bawah lebih besar. Kalau kita masukin sekaligus, itu nggak bisa Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu? Ada yang bisa bantu saya? Bagaimana masukin gajah ini ke dalam kulkas? Gimana Bapak Ibu? Ya mungkin Buka Mas pintu Eko, kulkasnya. Pak Eko, ya gimana? Ya, kalau saya boleh menjawab, karena kalimat perintahnya adalah hanya memasukkan, maka tinggal dibuka pintunya saja, masukkan gajahnya. Kalau gajahnya besar itu urusan belakangan, yang penting cara memasukkan kan gitu. Masukkan aja kalimat perintahnya hanya memasukkan, buka saja pintunya, kemudian masukkan gajah. Ya, oke, makasih Pak Eko. Ada Bapak Ibu yang lain yang mau mencoba menjawab bagaimana memasukkan? Ada Bapak Ibu? Gajahnya mungkin diperkecil dulu ya Pak. Gimana ngecilinya Bu? Disentuh itu loh Pak. Disentuh kecil, kalau disentuh screen-nya itu dikecilin, kita bisa masukin. Enggak. Oke, ini real Bu. Real ya. Kulkasnya real, gajahnya real Bu. Ini ya gambar ya, gambar. Maksudnya ini kulkasnya real, gajahnya real. Gimana masukinnya? Kalau masukin sekaligus, kehalang sama pintu yang ada di sekat pintu kecil dengan pintu besar. Dia nggak bisa sekaligus. Ada yang lain ya, Ibu Duyana? Ada yang mau mencoba menjawab? Ibu Duyana Edi Mawati? Bagaimana? Oke, sudah ya. Bagaimana sih memasukkan gajah ke dalam kulkas yang ukurannya sama-sama besar? Kalau kita masukin sekaligus, kita buka pintu, masukin, balik lagi dia ada sekat antara pintu besar dan pintu kecil. Lalu bagaimana cara masukinya? Bapak Ibu gimana makan ayam, makan daging ayam? Apakah satu ayam itu langsung dimakan? Tentu tidak. Bagaimana caranya? Dipotong-potong kecil dulu, gitu nggak? Nah, begitu juga dengan ini. Masukin gajah ke dalam kulkas, kita potong-potong dulu. Kakinya, buntutnya, leher, belalai segala macam, masukin. Ditata dengan rapi, akhirnya dimasuk ke dalam kulkas. Intinya adalah disekat, dibagi-bagi dulu, baru bisa masuk ke dalam kulkas. Begitu juga bagaimana memahami apa sih literasi keamanan digital ini. Kita pecah dulu.
kalimatnya. Di sini ada literasi, kemudian ada keamanan, lalu ada digital. Kita pecah apa itu literasi, kemudian apa itu keamanan, dan apa itu digital. Nah, ini menurut Paul Gilser, literasi digital atau digital literasi itu kemampuan untuk memahami dan menggunakan piranti komputer. Ini ada di bukunya Kemendikbud ya Bapak Ibu, di Gerakan Literasi Nasional. Ini menurut Paul. Kemudian ada menurut Bauden, literasi digital yaitu literasi komputer atau literasi informasi, kemampuan untuk menggunakan komputer atau informasi. Lalu menurut UNESCO, literasi digital adalah kemampuan memahami perangkat teknologi informasi. Bapak Ibu bisa download untuk pengertiannya di Kemendikbud 2017, buku Gerakan Literasi Nasional. Lalu tadi itu literasi digital, ini keamanan. Kalau menurut KBBI, keamanan adalah keadaan bebas dari bahaya atau pencegahan dini dan deteksi terhadap risiko pada perangkat digital. Jadi, kalau disatukan, apa sih literasi keamanan digital? Literasi keamanan digital adalah kemampuan memahami risiko dan pencegahan dini terhadap risiko pada perangkat digital. Jadi, literasi adalah kemampuan dan keamanan digital adalah pencegahan tentang risiko menggunakan perangkat digital. Mengapa perlu Bapak Ibu? Bahasa lain dari literasi keamanan digital adalah melek keamanan digital. Literasi tergantung background-nya. Kalau dia orang keuangan, mungkin kita sering dengar namanya financial literacy. Literasi sendiri berkembang dari literasi, e-literasi, kemudian e-literasi, elektronik literasi, kemudian internet literasi. Mengapa kita perlu literasi atau melek keamanan digital, Bapak Ibu? Karena ada risiko keamanan. Ketika kita nggak melek keamanan digital, apa yang terjadi? Ini adalah risiko-risikonya. Yang pertama, financial loss atau kehilangan finansial secara atau dari sisi finansial. Lalu yang kedua, loss of trust, kehilangan kepercayaan. Yang ketiga, pencurian data. Yang keempat, pencurian data diri atau identitas. Yang kelima, tidak tersedianya sumber atau perangkat. Ini adalah risiko keamanan jika kita tidak melek keamanan digital atau memiliki literasi keamanan digital. Nah, Bapak Ibu, di sini ada 3 gambar. Ada rumah, ada kantor, ada perangkat digital. Komputer, PC, laptop, dan smartphone. Bapak Ibu, di sini ketiganya ini memiliki kesamaan. Apa kesamaannya? Semuanya ini penting. Rumah penting bagi kita, kantor penting, perangkat digital penting saat ini. Bayangkan kalau kita berangkat sampai kantor, smartphone-nya ketinggalan, itu mesti balik lagi. Mending ketinggalan dompet ketimbang ketinggalan smartphone, betul nggak? Yaitu. Kemudian apa sih fungsi rumah? Rumah tempat kita bercengkrama dengan keluarga. Rumah tempat kita bermain. Rumah tempat kita berkomunikasi. Rumah tempat kita bernaung. Rumah sekarang kita bekerja dari rumah. Kita menghasilkan uang dari rumah. Kemudian kantor. Kantor tempat kita menghasilkan uang, tempat kita bekerja. Dan perangkat digital, sekarang kita bercengkrama dengan saudara, dengan teman, lewat perangkat digital. Bahkan menghasilkan uang lewat perangkat digital. Nah, ketiganya ini memiliki kesamaan. Dan ketiganya Bapak Ibu harus kita amankan. Nah, Bapak Ibu, di sini mengapa rumah itu perlu diamankan? Mengapa rumah perlu satpam?
Mengapa kantor perlu satpam? Mengapa perlu dikunci? Untuk terbebas dari risiko. Apa sih risikonya kalau rumah itu nggak ada satpam atau nggak ada kunci? Yang jelas rumah kita bukan tamu yang tak diundang. Betul ya? Barang-barang berharga, kendaraan, segala macamnya itu bisa hilang. Kantor begitu juga. Nah, kemudian perangkat digital kita kalau tidak diamankan, apa yang terjadi? Data-data sensitif bisa hilang, bisa dicuri, informasi pribadi bisa dicuri, username, password, segala macam, segala sesuatu, entah itu foto, video, dokumen, pekerjaan, itu bisa dicuri jika tidak diamankan. Maka handphone kita ini diberi autentikasi, entah itu sidik jari, entah itu PIN, atau password, dan lain sebagainya agar aman, terbebas dari resiko keamanan tadi. Nah, ini risiko keamanan financial loss atau kehilangan finansial. Ini kasus 2019 kemarin ketika pemblokiran internet ya. Pemblokiran internet, banyak warga netizen untuk akses internetnya menggunakan VPN. Akibatnya apa? Banyak yang curhat, ada yang menjadi korban aplikasi VPN. Saldonya ludes. M-banking nggak bisa diakses. Korban-korban berjatuhan. Uang tabungan tiba-tiba tersedot jutaan rupiah. Memang seharusnya jika kita menggunakan aplikasi VPN itu lebih aman. Karena VPN, Virtual Private Network, menggunakan jalur privat, jalur pribadi untuk komunikasi. Harusnya aman. Tetapi ada oknum yang memanfaatkan, membuat aplikasi yang di dalamnya ditanamkan semacam keylogger, mencatat semua aktivitas yang ada di dalam handphone kita. Jadi segala sesuatu yang diketik di handphone itu akan terkirim ke server pembuat aplikasi tentunya. Makanya kasus-kasus seperti ini, pencurian akun, pencurian username, password, data, itu bisa lewat aplikasi seperti ini. Maka dari itu Bapak Ibu perlu hati-hati kalau menggunakan aplikasi yang sumbernya tidak jelas. Ini kasus kedua, financial loss. OJK saja mewanti-wanti kepada kita adanya penyadapan data. Kalau kita nggak melek keamanan digital, maka kita semau sendiri mau install aplikasi, buka aplikasi segala macam tanpa memperhatikan keamanannya, risiko keamanannya. Ini ada yang kena tipu dari fake caller dari bank. Lalu ada data dev Bapak Ibu. Pertama financial loss, yang kedua ada data dev atau pencurian data. Hacker klaim miliki data hasil tes pasien COVID-19 di Indonesia. Bayangkan data pasien COVID hacker punya. Kalau dibuat skenario, kenapa hacker bisa punya data pasien COVID? Pertama, dari dokternya tidak melek keamanan digital atau tidak memiliki literasi keamanan digital yang tinggi, literasinya rendah. Dia menyimpan datanya di laptopnya dipinjemin, atau folder di rumah sakit itu tersharing, siapapun bisa mengcopy data, bahaya kan? Nah, itu kalau adminnya, dokternya, teknisinya tidak melek keamanan digital. Kalau dia melek, tentu dibuat lebih aman, jaringannya aman, ponselnya aman, laptopnya aman. Kemudian di sini nyaris 900.000 data pribadi pengguna Kredit Plus diduga bocor di internet. Kalau berita-berita seperti ini Bapak Ibu, itu dicari di Google banyak banget.
buka Google dengan kata kunci pencurian data atau data dev. Ini banyak banget. Kemudian di sini ada jutaan data pendudukan DPT pemilu 2014 milik KPU bocor. Ini kasus yang di Yogyakarta. Bayangkan kalau DPT itu bocor. Apa sih dampaknya? Di DPT itu ada nama lengkap. Ada nomor nih. Ada nik. Ada nomor kakak. Ada ibu kandung. Ada alamat. Ada tanggal lahir. Itu semua data yang dibutuhkan untuk membuat akun bank. Untuk membuat aktivasi nomor operator. Kalau seandainya data milik kita itu sudah dimiliki orang lain, semua data, mulai dari tanggal lahir, alamat, nama ibu kandung, nomor NIK, kakak, segala macam, bisa itu Bapak Ibu dibuat data duplikat. Datang ke bank, ini saya datanya, sudah semua, ini nomor HP-nya saya punya, karena semuanya sudah diduplikat. Akhirnya apa? Ya, uang yang ada di bank bisa keambil. Karena semua yang dibutuhkan autentikasi atau verifikasi oleh bank itu kita cracker punya. Itulah kasus siapa sih yang aku data ponselnya diduplikat, kemudian akun banknya dikuras. Itu. Kita kalau mengambil misalkan kreditan aja, yang ditanya tanggal lahir, ibu kandung, alamat gitu. Kalau semuanya punya cracker, wah bahaya. Kita tahu-tahu ada yang nagih ke rumah. Kenapa? Ada yang mengajukan pinjaman atas nama kita, padahal kita nggak merasa meminjam. Karena data kita mulai dari KTP, KK, mereka semua punya. Makanya hati-hati ketika kita upload. Ada organisasi, ada perusahaan yang meminta semua data. Mulai dari KTP hingga KK dan nomor HP. Nah, itu. Ini identity theft. Terungkap pegawai Twitter jual data pribadi pengguna ke pemerintah Saudi. Pemerintah sikapi pembocoran data penumpang pribadi Lion Air. Ya, berita-berita seperti ini sudah sangat banyak Bapak Ibu. Kalau kita melihat, cari lewat mesin pencari, identity theft, yang bahasa Indonesia sudah banyak, apalagi yang bahasa Inggris Bapak Ibu. Sangat banyak sekali berita-berita seperti ini. Kalau dilihat kasusnya, ini yang mengambil data adalah pegawainya sendiri. Pegawai Twitter mengambil data, oknum pegawainya. Kemudian oknum pegawai Lion Air mengambil data. Lalu kasus yang sedang hangat-hangatnya adalah kasus Denny Siregar. Jadi pencuri expose data pribadi milik Denny Siregar itu terekspos ke internet. Akibatnya apa Bapak Ibu? Pribadi Denny Siregar terintimidasi, keluarganya terintimidasi segala macam karena semuanya terekspos, nama, alamat jelas dan lain sebagainya terekspos. Akhirnya yang tadinya tersembunyi muncul, ya bisa berakibat buruk. Itulah akibat ketika data kita terekspos. Lalu di sini dalam Republika, karena kita sekarang work from home, jadi shopping from home, belanja online melesat, kasus pencurian data pribadi naik. Beberapa waktu yang lalu, sebuah marketplace datanya bocor dan diperjualbelikan di internet. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Bagaimana bisa seperti itu? Ya, kalau dibuat skenario, ada beberapa skenario, tapi kita tidak bahas. Tapi bagaimana agar kita, walaupun
database dari suatu marketplace itu tercuri agar aman. Nah, nanti kita bahas bagaimana cara mengamankannya. Lalu selanjutnya loss of trust, kehilangan kepercayaan. Kita semua tentu tahu marak pembajakan akun medsos, mulai dari Instagram, kemudian Facebook, kemudian Twitter, dan lain sebagainya, beragam medsos. Kalau dia medsos pribadi, ada yang dibajak, mulai dari bupati, sampai dari pejabat sampai orang biasa, itu akun medsosnya dibajak. Apa sih yang terjadi? Ya kalau sang pembajak mengupdate sesuatu yang biasa-biasa saja. Update status biasa. Tapi kalau update sesuatu yang memalukan, dia mengupdate sesuatu yang melanggar etika, itu akan membuat malu pemilik akun. Ada yang update status SARA dengan dalih akun saya dibajak, padahal dia update status. Nah, padahal bukan dia yang update status. Nah, seperti itu sangat berbahaya sekali. Ada yang membajak akun sengaja untuk keuntungan finansial. Contohnya ngebajak akun untuk ngechat ke teman-temannya meminjam uang. Mungkin di sini ada Bapak Ibu yang menjadi korban dari pembajakan akun. Jadi pembajaknya ngechat teman-temannya untuk minjam uang, atau ada kawannya, atau Bapak Ibu dichat dari pembajak, oleh pembajak untuk minjem duit. Mungkin ada yang sudah transfer, atau ya itulah kalau kasusnya akun medsos pribadi. Lalu bagaimana kalau akun medsos perusahaan? Inilah yang akan membuat loss of trust, kehilangan kepercayaan klien. Bagaimana perusahaan tersebut bisa memberikan layanan maksimal kepada klien, sedangkan akunnya sendiri nggak bisa ngejaga. Lebih parahnya kalau dia perusahaan keamanan digital yang layanannya adalah memberikan keamanan kepada klien. Lah ini akunnya dibajak, ya sudah, wassalam itu ya. Akunnya dibajak, websitenya dibajak, dihack, di-device segala macam, ya udah. Tingkat kepercayaan konsumen atau klien akan terjun bebas. Nah, itu risiko keamanan. Jadi kita ya sudah semestinya jika menggunakan perangkat digital melek keamanan digital. Ini Bapak Ibu jenis serangan ya. Jenis serangan ini sumbernya dari HelpNet Security. Jadi jenis serangan ini adalah serangan-serangan yang biasa dilakukan ke perangkat digital, entah itu perangkat lunak atau perangkat keras. Yang paling besar adalah unauthorized access. Jadi untuk akses ke dalam perangkat, misalkan server, itu ada authorized access, ada unauthorized access. Authorized access adalah orang yang memang legal untuk mengakses server. Lalu unauthorized access adalah orang yang ilegal, harusnya tidak bisa mengakses. Orang yang bisa mengakses misalkan admin. Admin bisa mengakses. Nggak taunya OB-nya atau karyawan biasa itu bisa mengakses. Dia disebut unauthorized access. Kenapa OB atau karyawan biasa bisa mengakses? Karena dia bisa mendapatkan akses atau username-nya dari server itu. Berarti adminnya, apakah dia membuat username password-nya itu bawaan, misalkan username admin, password admin, ya udah itu wassalam. Berarti nggak melek keamanan itu adminnya. Atau username password-nya ditaruh di atas meja, OB-nya lagi berbersih, karyawannya lagi bebersih, ketahuan. Nah, ini password servernya. Udah Bapak Ibu, wassalam itu, nggak melek digital ya. Lalu yang selanjutnya ada phishing, ada misconfiguration, ada ransomware.
Lalu ada bridge type, ada jenis-jenis penerobosan. Jadi yang diekspos, data apa saja yang diekspos ketika terjadi penerobosan. Yang paling besar ternyata menurut HelpNet Security adalah DOB. DOB itu date of birth, tanggal lahir. Lalu selanjutnya ada name, nama, dan physical address. Ada payment banking. Ada personal health info. Biasanya date of birth, kenapa yang paling besar? Ya biasanya digunakan untuk verifikasi atau autentikasi, atau tanggal lahir sering digunakan untuk password, username. Lalu ada di sini nama dan alamat fisik. Itu penting banget. Lalu ada personal health info. Kenapa termasuk yang paling besar data yang diekspos jika terjadi pembobolan? Bayangkan Bapak Ibu, misalkan negara Indonesia. Negara Indonesia ternyata yang sakit diabetes ada 5 juta. Nah, perusahaan Bapak Ibu punya produk untuk obat diabetes, untuk penyakit diabetes. Tinggal beli aja datanya, nama, email, nomor HP, segala macam. Bapak Ibu tinggal kirim tuh penawarannya. Nih, kami punya obat diabetes. Nah, seperti itu. Nggak capek-capek marketing Bapak Ibu. Beli data, kirim broadcast, selesai. Nah, itulah kenapa sekarang marak penjualan data identitas. Karena ya seperti itu, untuk memudahkan marketing. Next ya Bapak Ibu. Lalu yang selanjutnya, kalau tadi itu menurut HelpNet Security, ini menurut apa nih? Gemalto. Nah, jadi penerobosan ke dalam sistem atau pembobolan itu ternyata 72% adalah orang luar. Memang penerobosan itu banyaknya biasanya menggunakan phishing. Jadi email, diberi penawaran, diklik, nah masuk ke dalam perangkap. Lalu ada accidental loss, kehilangan perangkat. Jadi Bapak Ibu jangan sampai ya kehilangan handphone, smartphone-nya, kehilangan laptopnya, apalagi laptopnya nggak dikasih password, smartphone-nya nggak ada kasih password, itu bahaya banget. Data yang ada di dalam laptop itu harta karun bagi sebagian orang. Ya nggak? Tentu bagi kita. Di sana banyak data-data yang penting. Bayangkan itu adalah laptopnya pengacara yang sengaja diambil atau hilang. Ternyata ada orang yang membutuhkan. Waduh, dalamnya banyak data yang sensitif sekali. Terus seorang akuntan, laptopnya hilang, HP-nya hilang. Wah, itu bahaya banget. Itu banyak akun-akun yang penting tentunya kan. Kemudian di sini apa sih yang diekspos ketika ada kasus pembobolan? Menurut ini ada 69% adalah identity theft, pencurian identitas, ada data diri. Jadi data diri ini yang menjadi incaran. Karena itu adalah harta karun untuk membuat akun dan lain sebagainya. Untuk verifikasi, autentikasi, tentu harus kita jaga yang namanya identitas diri kita. Lalu selanjutnya yang adalah financial access. Mungkin Bapak Ibu ada yang diminta untuk mengganti PIN banknya. Ada yang diminta untuk mengganti username password dari e-money-nya. Di sini mungkin ada yang biasa akses untuk e-money, misalkan Pasapay, PayPal, Skrill, dan lain sebagainya. Itu kita perlu hati-hati ya. Jangan sampai identitas kita bisa diambil, dimanfaatkan oleh orang lain.
Lalu bagaimana sih agar aman, agar tetap aman menggunakan perangkat digital? Ya, tentu agar aman kita mempunyai sikap aware, sadar adanya risiko keamanan. Kita menggunakan perangkat digital, kita sudah dimudahkan. Bayangkan kita menggunakan perangkat digital yang tadinya misalkan hujan, perjalanan jauh, kita bisa belajar online menggunakan perangkat digital. Yang tadinya kita harus belanja ke pasar, sekarang bisa lewat marketplace. Saya di Lampung, Bapak Ibu, beberapa tahun yang lalu orang Lampung kalau belanja untuk tokonya itu ke Tanah Abang, Bapak Ibu. Jauh dari Lampung ke Jakarta, Tanah Abang. Sekarang ya klik-klik aja yang ada di laptop atau yang ada di handphone, itu kita bisa beli, barang datang, nggak repot-repot. Itu sudah dimudahkan. Kita yang tadinya ngumpul tugas, copy pakai flash disk, yang dulu zamannya pakai flash drive segala macam, sekarang bisa lewat cloud. Itu kemudahan menggunakan perangkat digital, kemudahan zaman digital. Tapi resikonya apa? Resikonya banyak. Pencurian data, kehilangan data keuangan, dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu resikonya. Maka kita harus sadar bahwasanya menggunakan perangkat digital itu ada risikonya. Ya, ada risiko keamanannya. Maka berapa yang perlu dilakukan? Yang pertama, menjaga username dan password. Tidak klik sembarangan tautan URL. Perhatikan jalur komunikasi, stay update, selalu mengupdate aplikasi, tidak sembarangan upload status. Nggak perlu Bapak Ibu dapat SIM baru di-upload, nggak ada yang di-hide, semuanya di-upload. SIM baru, KTP baru, KK baru di-upload. Waduh, wassalam itu Bapak Ibu. Jangan sampai ya. Tidak sembarangan pakai perangkat. Sebisa mungkin tidak meminjam perangkat Bapak Ibu. Bahaya meminjam perangkat. Ya. Mengapa bahaya nanti kita bahas. Nah, ini checklist keamanan digital Bapak Ibu yang perlu checklist yang perlu dilakukan agar kita aman. Bapak Ibu, sudahkah membuat username password yang kuat? Sudahkah Bapak Ibu mengupdate perangkat lunak? Sudahkah logout dari semua perangkat digital? Sudahkah jalur komunikasi terenkripsi? Untuk cek jejak digital, Bapak Ibu akses web apa hari ini? Bapak Ibu meminjam perangkat ke siapa hari ini? Bapak Ibu download apa hari ini? Bapak Ibu udah install apa hari ini? Bapak Ibu upload apa hari ini? Nah, itu checklist keamanan digital. Kita lanjut ya. Cara membuat password yang kuat dan tahan lama. Canda ya Bapak Ibu ya. Bagaimana cara membuat password yang kuat? Jadi Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu punya akun email. Kalau dosen ada akun Sinta, ada akun sister, dan lain sebagainya. Apakah password Bapak Ibu sudah aman? Sudah kuat? Ini ada website yang bisa mengecek seberapa kuat password kita. Apakah password Bapak Ibu susah ditebak? Bapak Ibu bisa mengakses ini https howsecureismypassword.net. Kalau Bapak Ibu masukin password punya Ibu, punya Bapak, nanti di bawahnya ada tulisan berapa lama password Bapak Ibu bisa dibobol. Kita praktek ya. Oke. Bentar ya Pak ya.
How secure is my password.net. Ini ya alamatnya, how secure is my password.net. Tunggu. Bapak Ibu, biasanya passwordnya apa? Oke, tunggu. Ini karena menggunakan video, jadi lelet ya deh. Oke. Bapak Ibu, di sini saya mencoba menggunakan password yang umum digunakan. Misalkan dia sebagai admin, klik admin, ketik admin. Ternyata password admin itu bisa dibobol instantly. Instantly artinya bisa langsung dibobol, Bapak Ibu. Ya, berapa detik lah gitu. Kemudian misalkan passwordnya ada yang ngasih password 123456. Ini password 123456. Itu bisa dibobol instantly. Cepat sekali. Lalu misalkan 123456 ditambah ABC. Nah, ini bisa dibobol 40 menit. Bapak Ibu, jika menggunakan kombinasi antara angka dengan huruf 42 menit. Lalu jika passwordnya ditambah karakter khusus titik, misalkan 2 bulan Bapak Ibu. Cracker akan menggunakan brute force selama 2 bulan. Ya, 2 bulan itu lama Bapak Ibu. Ini juga tergantung komputernya. Kalau komputernya kuantum, wah mungkin bisa di bawah 2 bulan. Jika ditambah lagi Bapak Ibu, karakter misalkan tanda tanya 11 tahun Bapak Ibu. Jadi agar password kita kuat dan tahan lama, Bapak Ibu perlu menggabungkan antara angka dengan karakter, kemudian dan karakter khusus. Bila perlu tambahkan huruf besar, kapital atau kecilnya. Ini kalau saya tambahkan huruf kapital. Jadi 63.000 tahun. Nah, itu Bapak Ibu. Sebenarnya selain aplikasi ini, ada web yang lain ya. Misalkan jadi selain How Secure My Password, ada aplikasi lain namanya Password Meter. Ya, Password Meter ini lebih bagus. Ada kombinasinya dan terlihat. Nah, ini sama saja. Bapak Ibu bisa masukkan contohnya di sini, misalkan admin atau admin 123. Nah, di sini ada skornya, ada yang 50%, ada yang 70%, bagusnya sampai 100%, jadinya aman. Jadi sampai bertahun-tahun, cracker bobol, nggak kebobol-bobol. Berarti itu passwordnya kuat. Password yang kuat, kalau bisa, cek menggunakan password meter, skornya sampai berapa nih? Apakah password Ibu 20%? Berarti passwordnya itu lemah. Kalau passwordnya 100%, berarti passwordnya kuat. Kuat banget itu Bapak Ibu. Tapi hati-hati, jangan sampai kita lupa passwordnya. Itu bahaya itu Bapak Ibu. Ya. Salah satu penyebab banyak yang kebobol password itu karena kita terlalu banyak menyimpan password. Jadi lupa passwordnya. Karena lupa password, akhirnya passwordnya disimpan di satu tempat yang mudah terlihat, yang bisa tercopy. Itu bahaya juga. Jadi gunakan password manager. Ini ada juga ceknya menggunakan Kaspersky, password.kaspersky.com. Ini bisa cek kekuatan password.
Lalu checklist selanjutnya, sudahkah mengupdate perangkat lunak? Bapak Ibu menggunakan sistem operasi apa nih? Windows, Linux, Mac? Windows 10, Pak. Windows ya. Windows. Ya, syukur-syukur Windows-nya selalu diupdate. Ya, Pak. Gunakan Windows yang original kalau bisa ya. Jangan lupa diupdate. Ini bulan Juni kemarin Microsoft merilis 129 celah keamanan. Jadi kalau Bapak Ibu belum update, entah berapa celah keamanan di Windows. Celah keamanan yang bisa digunakan oleh cracker untuk membobol ke dalam sistem operasi atau komputer Bapak Ibu. Itu sangat berbahaya sekali Bapak Ibu. Ya, jangan lupa diupdate Windows-nya. Kemudian update aplikasi. Bapak Ibu menggunakan aplikasi apa? Itu jangan lupa diupdate. Biasanya vendor dari aplikasi itu mengupdate karena ada celah-celah keamanan yang bisa digunakan oleh cracker untuk membobol ke dalam sistem kita. Lalu, sudahkah mengupdate antivirus? Bapak Ibu pakai antivirus apa nih? Ya, mungkin ada yang pakai Smadap, Avast, Avira, AVG, Kaspersky, dan lain sebagainya. Itu jangan lupa diupdate. Walaupun kita menggunakan yang free, itu selalu diupdate. Karena virus itu berkembang setiap hari, Bapak Ibu. Kalau kita nggak update-update, waduh, antivirus kita nggak mengenal virus nantinya. Kalau nggak mengenali virus, kita terkena virus, kita nggak sadar. Tahu-tahu data kita, semua informasi itu sudah kena virus. Itu. Sudahkah logout dari semua perangkat digital? Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu mengakses internet, mengakses akun menggunakan komputer di warnet? Mungkin sekarang warnet udah nggak jarang ya. Pernahkah mengakses akun lewat warnet, komputer lab, komputer teman, komputer kantor, handphone teman? Hati-hati Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Kita perlu hati-hati. Kalau yang punya warnet, yang punya lab, yang punya komputer, itu iseng Bapak Ibu. Diinstal aplikasi Keylogger, jadi apa yang Bapak Ibu ketik itu tersimpan. Kemudian akan terkirim ke pemilik aplikasinya. Jadi Bapak Ibu ngetik apa, ngechat apa, itu dia bakalan tahu. Karena apapun yang diketik itu tersimpan. Bapak Ibu ngetik halo, ya kesimpan halo. Bapak Ibu ngetik sayang, kesimpan sayang. Bapak Ibu ngetik I love you, wah Bapak Ibu ketahuan nanti selingkuh ya. Nah itu Bapak Ibu perlu hati-hati ya. Jangan sampai mengakses perangkat dari perangkat yang umum. Dari warnet, lab, teman, kantor, dan lain sebagainya. Dari situ Bapak Ibu apalagi akses medsos, email, website. Kita sebagai dosen ada akun sister, ada akun cinta, dan lain sebagainya. Tuh, itu perlu hati-hati ya Bapak Ibu ya. Ada namanya aplikasi Keylogger yang bisa mencatat semua aktivitas kita di komputer atau handphone. Bukan hanya komputer Bapak Ibu, di handphone bisa. Itu. Nah, kemudian yang perlu di checklist adalah jalur komunikasi. Mungkin kita sudah membuat password yang aman. Kita sudah passwordnya sudah kuat, 100% strong. Kalau dibobol itu membutuhkan waktu 1000 tahun. Ya, kita sudah menggunakan perangkat pribadi. Kita nggak minjem-minjem dan kita nggak minjemin perangkat. Tapi jalur komunikasinya itu nggak aman. Itu sama aja bohong, Bapak Ibu. Bohong. Kenapa? Di sini perlu kita ketahui bahwasanya jalur itu ada dua. Ada jalur terenkripsi, ada jalur tidak terenkripsi. Cara membedakannya gimana?
Kalau jalur terenkripsi, ciri-cirinya di sininya ada S-nya Bapak Ibu. HTTPS, HTTPS. S itu singkatan dari secure, aman. Jalur yang tidak terenkripsi, nah seperti ini Bapak Ibu, HTTP. Jika ada yang iseng menggunakan aplikasi sniffing, entah itu Wireshark, Chainable, Bapak Ibu login, nih ternyata lagi mau update Cinta, ternyata lagi mau update Sister, ternyata jalurnya tidak enkripsi, username Bapak Ibu bisa ketahuan, itu bisa langsung terlihat, ya karena tidak terenkripsi, karena fungsi enkripsi adalah mengacak data sehingga tidak bisa terbaca oleh kita. Nah ini ada aplikasi website yang sudah Go ID tapi dia masih belum terenkripsi, sangat berbahaya sekali. Ketika pengguna masuk dalam akun, masukin username dan password, ada yang sniffing, udah deh tahuan username passwordnya. Terus diambil, yang iseng tadi ngerubah, kalau mau dibalikin bayar, nah kayak gitu. Nah itulah Bapak Ibu praktek-praktek ilegal sebenarnya yang bisa terjadi ketika kita tidak melek keamanan digital. Ini contohnya, contoh kalau kita mau melihat enkripsi, Bapak Ibu bisa melihat di address bar di browsernya. Jika dia HTTPS, maka itu sudah terenkripsi. Bapak Ibu bisa sedikit tenang, karena enkripsi itu masih bisa dibobol Bapak Ibu. Tergantung kekuatannya, apakah dia 128 bit, apakah 526 bit, apakah dia menggunakan RSA segala macam. Nah, yang Bapak Ibu perlu hati-hati ketika di address barnya not secure. Nah, ini bahaya banget Bapak Ibu. Nih, ini Go ID loh Bapak Ibu. Hati-hati ya. Kalau dosen ini pasti tahu. Nah, itu ya, perlu hati-hati ketika kita akses, jangan sampai ada yang pihak ketiga melakukan sniffing. Dia mencuri data menggunakan aplikasi seperti Wireshark dan Chainable dan lain sebagainya ya. Seperti itu Bapak Ibu. Ini HTTPS itu secure, ini not secure ya. Itu. Mulai dari sekarang hati-hati nih kalau mau update apa. Update kemana. Nah ini IP, masih menggunakan IP lokal ini, dia belum HTTPS. Jadi perlu hati-hati ketika akses web yang belum HTTPS, apalagi kalau kita mau login. Ya, sniffing, username password kita bisa langsung terbaca. Oke. Bapak Ibu, tentu kita sudah beberapa bulan ini melakukan work from home, learn from home ya. Learn from home. Kita belajar di rumah. Kita belajar menggunakan, ada yang menggunakan WA, ada yang menggunakan LMS, ada yang menggunakan Google Form, betul nggak? Google Classroom ya. Nah, Bapak Ibu kalau menggunakan Google Classroom, kemudian ingin membuat soal ya, langsung jawaban, dan soalnya itu misalkan 100, apa yang Bapak Ibu lakukan? Untuk mempermudah, tentunya Bapak Ibu akan mengimport soal itu, ya nggak? Import soal. Jadi Google Form, khusus yang kuis, untuk mempermudah Bapak Ibu menginstal aplikasi add-on biar tidak menambahkan soal satu-satu, tapi mau import sekaligus semua. 100 soal langsung sekaligus 100 soal. Bapak Ibu perlu add-on. Nah, ketika Bapak Ibu menginstal add-on tersebut, di sini ada pilih instruksi, Bu. Ini aplikasi ini akan mengizinkan aplikasi ABC untuk pertama nih, melihat dan mengelola file dan folder Google Drive yang sudah Anda buat. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menginstal add-on itu, ya, aplikasi itu bisa melihat dan mengelola file.
Waduh, bahaya nggak? Lalu yang kedua, aplikasi bisa melihat dan mengolah presentasi Google Slide. Aplikasi bisa melihat dan mengolah dokumen Google Doc. Yang lebih bahaya, melihat, mengedit, membuat, menghapus spreadsheet Anda di Google Drive. Bayangkan Bapak Ibu, data sensitif, misalkan punya kita, aplikasi itu bisa melihat, mengedit, membuat, dan menghapus. Melihat dan mengolah formulir Anda di Google Drive. Menghubungkan ke layanan eksternal. Maksudnya apa sih ini nih? Bapak Ibu akan dihubungkan ke pihak ketiga. Mengirim email sebagai Anda. Nah, Bapak Ibu, ini bahaya banget. Mengirim email sebagai Anda. Menampilkan dan menjalankan konten web pihak ketiga. Nah, ini. Ini harus Bapak Ibu setujui ketika menginstal add-on tersebut. Dan add-on ini Bapak Ibu yang menginstal udah 4.123.228 orang yang menginstal. Yang sudah menginstal nih, kayaknya orang Indonesia nih kebanyakan. Karena pakai Google Form, kemudian menggunakan add-on itu. Ini udah 4 juta orang yang menginstal. Bayangin Bapak Ibu, 4 juta orang yang siap-siap datanya terekspos jika aplikasi tersebut tidak terpercaya. Mudah-mudahan aplikasi itu terpercaya. Makanya Google sendiri memperingatkan, pastikan Anda mempercayai aplikasi itu. Kalau Bapak Ibu mau tahu nama aplikasinya, chat aja nanti ya. Apa sih nama aplikasinya? Ini saya sengaja saya hide agar aplikasi tersebut tidak mendapatkan dampak. Wih, aplikasi itu nggak aman. Nanti pada di uninstall lagi. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi untuk ketika menginstal aplikasi perlu hati-hati Bapak Ibu. Dilihat time of service-nya apa aja. Jangan-jangan jika Bapak Ibu menginstal aplikasi ini, Bapak Ibu menyetujui bahwa semua datanya akan terkirim ke server kami. Nah, bahaya Bapak Ibu. Sama ketika kita mengajukan misalkan pengajuan ke bank. Marketingnya sih bilang tanda tangan sini, tanda tangan sini, tanda tangan sini, tanpa kita baca. Bahaya kan Bapak Ibu? Jangan-jangan di situ ada penyerahan lagi, penyerahan aset. Nah itu bahaya. Jadi Bapak Ibu hati-hati dengan yang Bapak Ibu install, harus dibaca ininya. Jadi akses web apa hari ini, apakah mengakses web yang terenkripsi atau tidak terenkripsi, meminjam perangkat ke siapa hari ini, download apa hari ini. Jika Bapak Ibu download file doc ternyata yang terdownload berekstensi Excel, executable, itu bisa jadi kemungkinan besar adalah virus. Ya. Kemudian di sini Bapak Ibu, karena work from home, peretasan meningkat 4 kali lipat. Kita perlu waspada. Work from home rawan serangan hacker. BSSN ungkap serangan siber meningkat selama wabah corona. Jadi Bapak Ibu, ini momentum bagi kita untuk meningkatkan literasi keamanan digital. Karena pandemi corona belum usai. Kita perlu meningkatkan kesadaran bahwasanya keamanan digital itu penting. Sekali lagi, kita aware terhadap risiko keamanan. Username password yang kuat, tidak klik sembarangan, pastikan jalur komunikasi aman, stay update, tidak sembarangan upload status, tidak sembarangan memakai perangkat yang lain. Ya, apabila terjadi indikasi pencurian data gimana? Waduh, web saya dihack, akun saya dihack. Ada indikasi misalkan ada marketplace yang datanya terekspos ya, terjual beli, segera ubah username password, PIN semuanya dirubah. Kemudian hubungi pihak terkait, bank, e-commerce-nya, marketplace-nya dan lain-lain. Itu kenapa Bapak Ibu? Karena perlindungan data pribadi di Indonesia masih lemah. Ya, masih lemah. Di sini kalau Bapak Ibu baca di hukum online, sayangnya sepanjang penelusuran kami seluruh regulasi yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi tidak ada yang mengatur sanksi pidana pelaku pencurian data pribadi. Jadi kewajiban bagi kita untuk menjaga data diri kita masing-masing. Disitulah fungsinya melek keamanan digital.
Ya, situs untuk Bapak Ibu bisa baca-baca tentang keamanan digital, bisa chart or ID, komputer emergency response team, kemudian ada Indonesia, apa ID Sirti, bisa di website saya juga alihafiz.com. Di situ banyak berita-berita tentang keamanan, bagaimana langkah-langkah hacker. Kemudian kalau untuk website luarnya di Hacker News, lalu ada sayware.com Hacker News. Itu Bapak Ibu. Mungkin cukup sekian dari saya untuk materi. Saya kembalikan kepada moderator.